Cempor, tahu cempor? Tahu lampu cempor? Lampu yang terbuat yang pakai minyak tanah. Lampu yang kalau kita belajar itu asapnya hitam, kalau kita sinau, kalau kita belajar, kita menghafal, habis menghafal hidung kita pada cemong. Wabil khusus keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Saadi, Allah yarham, amin. Teman saya nyari rumput, teman saya metik jambu, ini beliau. Alhamdulillah, guru kita Kiai Haji Kurai yang selalu kalau ketemu saya nggak pernah nggak ketawa, pasti ketawa. Guru kita Kiai Haji Mastur Salim dan guru kita Kiai Haji Mansur Al-Baki, Kiai Haji Sarifuddin, dan kemudian kiai-kiai tokoh-tokoh Kiai Aceh Suhairi, dan juga kiai-kiai yang lain. Saya kurang hafal sama kiai-kiai. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya hafal sama kiai, ini kiai itu bininya banyak. Jadi khawatir saya. Tokoh masyarakat Bapak Haji Sukono, dan juga para sesepuh, Bapak RW yang hadir, Bapak RT yang hadir, wali santri yang hadir, para santriwan santriwati Ma'had Al-Mawaddah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita dan sedang memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling unggul buat kita adalah nikmat iman Islam, kemudian diiringi dengan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Sudah gak ada lagi COVID. COVID kalahnya itu dengan tauhid, pasti. Jangan pun COVID, ya, Fir'aun aja kalah sama COVID, sama tauhid. Siapapun makhluknya pasti kalah. Ya, anggap ini perjuangan kita di masa lalu, 2 tahun yang lalu sampai kemarin. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan iman Islam, kekuatan mental spiritualnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita menuju siapa? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita tuju itu adalah gelap gulita. Pandangan kita tidak mampu untuk memandang, hati kita juga tidak mampu untuk memandang. Ternyata ada sirajam munira, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulnya Allah. Nabi kita adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya setelah kita bertawasul, kemudian kita bermaulid, bersolawat, kita semuanya mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Gak tahu saya mau ngomong apa karena saya kebetulan begitu dapat khabar bahwa malam ini bukan maulid aja, tapi beliau rupanya haul. Allah yarham ini haul yang ke-7 yang diceritakan tadi oleh guru kita, bahwa betul beliau dalam keadaan pergi umroh dan kemudian saya datang. Saya hadir ke sini bersama Gus. Kemudian juga kalau saya ceritakan panjang lebar nanti kebangkatan lebar gak enak. Karena saya datang dengan 2 istri kan gitu. Kan gak enak lagi sebetulnya, gak enak aja segala maaf. Kemudian saya gak mau pulang sebelum apa yang disampaikan beliau ketika beliau masih sehat. Ternyata beliau minta kepada saya datang sore-sore diantar sama abang ya.
anaknya beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau? Saya datang ke sini cuma satu, biasanya datang terus. Kalau ada masalah datang, masalah keluarga datang, masalah punangka datang, masalah apa aja datang. Masalah tangga datang, beliau tuh datang terus. Tapi kali ini beliau datang itu sambil nangis. Belum salaman udah nangis. Kenapa belum nangis? Apa katanya? Kata beliau, nanti kalau saya udah nggak ada, tolong mandikan saya. Saya ingat itu pesan ketika saya sampai di sini melihat jenazah. Ketika melihat jenazah itu baru saya ingat, oh ini yang dimaksud oleh beliau. Ini kalau nggak salah udah orang yang keempat minta mandiin sama saya. Orang saya juga jarang mandi. Ya kan, seringnya junub saya. Sekurang. Kalau mandi kan boleh apa aja, kakinya boleh, tangannya boleh kan. Kalau seluruhnya kan junub namanya. Jadi saya sedikit tuh. Min goplah ya. Cambangannya kayak kurai. Saya ingat kebetulan ketemu ada Wan Khalid dari sana. Biasanya Wan Khalid itu sebagai amil, tukang mandiin orang mati. Kata beliau, kayaknya Anda berat amat ini mandiin ya. Ya pastilah, orang saya yang dipesen. Akhirnya saya mandikan beliau. Kemudian saya sahadakan, sambil mandiin itu harus pinggir sahadah. Saya ambil itu air jam-jam yang di mobil, kemudian saya tuangin. Saya mandiin beliau dengan air jam-jam. Pernah nggak orang mati di kita nih pakai air jam-jam mandiinnya? Pernah nggak? Orang mati mau dimandiin nggak dimandiin, apa aja kau mau nih? Dimandiin pakai air keran masih jadi, dimandiin pakai air kawenan masih jadi, air sungai masih jadi, ya nggak? Tapi beliau emang dasar rezekinya bagus. Kok tiba-tiba air jam-jam yang baru saya dapat saya taruh di mobil. Dan saya ingat pada waktu itu nih anak saya yang ngambil ini anak saya nih. Alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa gantiin saya dalam kebaikannya. Gak usah mikirin punya bini lagi loh. Ya, ini dari istri yang pertama. Ya, tapi kalau darah nggak begitu sih ya. Kalau Wan Saali kan bininya cuma satu, jadi nggak punya darah, punya keturunan, istrinya banyak. Kalau dia kan punya keturunan, bapaknya punya istri banyak, kakeknya punya banyak. Masa iya dia begitu loh. Ya, gen secara genetis mungkin ada keturunan gitu ya. Tapi ingat aja kalau keturunan, kadang-kadang orang lupa nanjang. Jadi diam mau jadi ya. Alhamdulillah, saya mandikan, saya sahadahkan. Ya Allah, ampuni dosanya ini Wan Saali. Ampuni ya Allah, sambil panggil aja. Mulutnya ini sering baca Quran, sering tahlil, sering sholawat, sering ngasih nasihat. Walaupun ngomel orang hidup, nggak pernah ngomel orang mati. Itu seorang hidup ngomel orang mati kan ada juga. Dasar bapak gua ngasih warisan dikit banget sama gua, gitu. Ngomel aja anak, barangan aja dia anak. Terus dari mulai kepala sampai matanya kedua matanya kita syahadakan. Kalau mandiin orang mati jangan sembarang-barangan. Kita bukain, kita usapin dengan lembut. Supaya apa? Karena orang mati itu ya begitu. Kita kan belum ngerasain mati ya. Saya mau ngomong gini juga serba salah. Nanti katanya pengen mati buru-buru, bukan pengen mati buru-buru. Wa ma qadarullah. Ya. Kita sahadain semua ini matanya ya Allah yang suka melihatin Quran, baca Quran ini matanya. Sering melototin anaknya ya Allah sebagai nasihat. Ya Bang. Semuanya itu kupingnya ya Allah ini sering mendengarkan Quran, sering mendengarkan nasihat. Kalau kita mau mandiin begitu pasti nangis. Saya mau ceritain aja udah menangis saya. Malu aja sama MWC Cinere. Kan kebetulan ada MWC semua ini, pengurus MWC Jakarta datang.
tuh ketua ranting Ciganjur datang, walaupun waktu rapat nggak datang. Iya kan? Ini juga jauh. MWC Cilandak datang, masya Allah. Kalau saya sih bukan siapa-siapa, biasa-biasa aja sih. Ya. Orang bilang saya itu Kiai Solihin itu dedengkotnya HTI, dedengkotnya FPI, bro. Dia kan, dia nggak tahu kalau saya dedengkotnya dosa. Dia nggak tahu kalau saya dedengkotnya dosa. Jadi kalau dosa kita akuin aja ya. Jangan kemudian kita gengsi ngakuin dosa lah, dosa banyak. Kalau cuma sekedar pengurus saya dari mulai ranting, jadi pengurus ranting, MWC, pengurus MWC, PC Jakarta Selatan, pengurus juga Surya di sana. Kemudian di PW DKI juga pengurus saya sebagai mutasar, sebagai dewan pertimbangan, penasehat dan pembina. Enak kan komen NU begini. Jadi antum nggak bisa ngomel anak. Tak ada yang bisa ngomel gitu kan. Iya nggak minta jabatnya, tahu-tahu ditaruh di mutasar. Mutasar kan buat ngomel, itu buat ngapain? Ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti khawatir nggak pada pakai masker nih semuanya gitu ya. Jangan masuk, yang ngomelin. Ada petugas COVID datang marah-marah, oh ini di Al-Mawadah acara nggak pada pakai masker. Jangan masuk. Ketahuan pakai masker sendiri kan jadi orang aneh. Ya, dia terima kasih. Nggak apa-apa ya. Beliau ini betul-betul husnul khatimah. Kenapa? Dari mulai awal perkampungan budaya Betawi yang ada di sini, perkampungan budaya Betawi ini. Saya nyebutnya perkampungan budaya Betawi. Batasnya mana? Di batas sana. Jauh batas Tangerang. Cuma kampung ini lebih dulu adanya kampung Gudang Baru. Jangan salah, jangan dibilang Ciganjur ini. Orang sini, santri apa namanya Al-Mawadah itu harus tahu bahwa ini adalah kampung Gudang Baru. Rumah kakek saya di sebelahnya. Waktu itu saya masih kecil. Waktu itu tahun 60-an itu kakek saya masih tinggal di sini. Kemudian saya tinggal juga di Gudang Baru sini. Kemudian saya baru hijrah ke Kalibata. Dari kampung Setu, kemudian ke Gudang Baru, kemudian Kalibata. Rupanya ini Allah yarham Wan Sa'ali ini dengan ayah saya itu satu perjuangan. Dirikan majelis taklim, nyayangin anak-anak yatim, miskin, janda, yang tua-tua tapi ya. Kalau enggak Wan Sa'ali bisa punya lagi tuh, urusin janda. Ya. Kemudian lama-kelamaan beliau mendidik anak-anaknya, dari mendidik masyarakat dengan ala kadarnya sampai kepada anak-anaknya yang terdidik, dipondokkan anaknya, disantrikan anaknya, diberangkatkan ke pesantren anaknya. Kebetulan ini juga termasuk masih bau harisan. Kiai Abdullah Hasani berangkat, itu kan jauh sama saya. Saya udah punya istri, udah punya anak, beliau baru pada pondok. Ya, sampai saya udah punya istri 4, masih juga atu-atu juga. Ya, kenapa? To'at. Dan emang keturunan ini nggak punya istri gimana tuh? Jadi nggak ketemu gen. Dengar aja. Ya, itu namanya orang-orang to'at. Mudah-mudahan terus istiqomah. Istrinya di rumah sini. Bohong. Tapi dia cemberut aja lagi. Beliau ini betul-betul harum namanya, nggak perlu pakai kembang-kembangan segala. Ada kembang merah, kembang putih, hijau, ya kan? Celawak-lawak lagi gitu.
dimakamkan di ma'had sini, di tempat anak-anak yang sedang belajar, sedang anak-anak membaca Qur'annya di sini. Coba kira-kira, saya malu kadang-kadang besok gue dimakamin di mana kira-kira ya? Iya. Tapi beruntung Wan Sa'ali ini sangat-sangat beruntung sekali. Dimakamkan di tempat orang yang sedang belajar di pondok pesantren. Setiap kali yang dibacakan Quran di sini, dipakai ngaji di sini, dapat tuh pahalanya. Apalagi sholawat tuh, terus aja kenceng banget kalau pakai sholawat. Quran sama sholawat itu doa yang paling hebat, itu luar biasa. Sama tuh, makanya orang NU juga begitu juga. NU itu kan, mana ada yang NU nggak sini? Ada warga NU nggak di sini? Nggak ada ya? Mau Muhammadiyah berarti? Atau Wahabi kali ya? Nggak apa-apa kan, tinggal dua pilihannya. Ente mau pilih Muhammadiyah silakan, mau pilih NU juga silakan. Nggak ada yang salah. Yang salah itu yang milih yang salah. Udah. NU itu ngurusin yang hidup sama ngurusin yang mati. Yang hidup aja diurusin. Tahlilan, saban musola, saban arisan, tahlilan, selamatan, 7 bulanan, ya, 3 hari, sunatan, nikahan, ada 3 hari nikah. Saya tahu tuh 3 hari nikah. Karena orang yang baru 1 kali nikah tuh cuma tahunya sebentar. Kalau udah banyak kali nikah, dia tahu banyak. Makanya belajar. Selamat. Selamat tadi. Aduh, kacau ini. Gimana Kim Mustoro? Terusin aja Pak, udahan. Wah, lanjut kemana nih? Jadi NU kerjaannya nih NU. Kalau NU kerjaannya beres sudah semuanya. Jangan mikirin pengurus NU, jangan. Ntar ada komen-komen begini-gini macam-macam. Antum nggak usah ngurusin yang begitu-begitu pengurus-pengurus. Kita adalah pengurus, setiap Nahdien itu adalah pengurus NU. Santri besok pulang pasti mimpin doa tahlil. Itu musim Covid aja nggak ada yang diundang wabarakatuh tuh. Ya, nggak ada yang tahlilan. Ya, nggak ada yang selamatan. Tuh ustaz miskin semua. Ustaz pada miskin semua. Yang khutbah juga kagak. Ya, dibatasin. Masya Allah. Oleh karenanya jangan tinggalkan ini sebetulnya punya kita. Kalau pengurus mah jangan dipikirin, itu urusan dia, ntar juga diganti. Dan dia nggak pernah turun ke masyarakat mimpin tahlil gitu, nggak pernah kan? Pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian ada pengurus besar apa PW, nggak pernah turun ke bawah tuh ke masyarakat tingkat RT, tingkat RW, kemudian mimpin tahlil. Belum pernah dengar saya dari dulu juga. Buler saya pimpinan tingkat wilayah DKI baru saya yang turun ke masyarakat karena emang saya ada di masyarakat. Ya. Lagi terus di sana Cinere ya. Kan banyak penggede-penggede di sana. Dan banyak orang-orang yang anti maulid di sana kan. Ya. Jangan diurusin nih mah, kita urusin punya kita aja. Jangan pakai cerewet. Wah, ini NU. Ntar datang lagi orang-orang Wahabi apa segala macam. Jangan urusin mereka biar urusin dirinya sendiri aja. Kita urusin diri kita sendiri. Kita punya bendera keramat. Lawannya itu bendera keramat. Setiap musola masjid pesantren diriin itu bendera NU. Ya, itu senjata yang paling ampuh. Kalau dia tahu ada pengurus, orang sini orang NU nggak bakal masuk, dia juga nggak tahu. Ya, bukan ngajarin ini mah, kasih tahu. Kasih tahu. Jadi orang kadang-kadang nggak mau tuh pasang bendera NU, nggak mau. Iwan nih, dari tahun 60-an dari masih saya kenal. Saya kan lahir tahun 1960, saya lahir kan. 1960. Penglihatannya aja masih muda kan? Ya karena bininya muda kan, baru 20 bininya kan. Jadi sungguh maaf. Ya. Jadi usia saya juga udah banyak sebetulnya. Udah banyak kan kepake. Kalau yang namanya sehat kayak gini masih sehat aja itu 60% tinggal. Itu juga kali juga 60%. Kenapa 60%? Karena barangkali yang 60% ini berkat doa orang banyak.
karena orang itu bisa sehat karena dia bergaul dengan masyarakat. Kalau dia bergaul sama duit, orang kalau bergaul sama duit, sama benda, sama harta, wajahnya pucet, gampang keriput, ya kan? Giginya rontok, nih masih utuh, giginya udah 60 lebih. Bukan sombong, coba kasih kacang, masih makan, salak masih makan. Ya, kayak macam ya. Orang kalau usianya udah di atas 60 tahunan itu makan daging aja pindah, bukan di mulut, dijempol sama di jari, comot, pijak-pijak dulu, baru caplok. Ya. Tapi kalau kita enak gini, enak rasanya. Waktunya maulid, kita maulidan, waktunya zikir, kita zikiran, waktu salawat, kita salawatan. Di rumah aja, di mana-mana enggak, apa tuh di mana enggak pakai di mana-mana, di rumah aja udah nyantai kita hidup kita. Hidup itu bukan nggak boleh nyantai, boleh nyantai. Jangan kebangetan dipikirin. Hidup mah gampang sebetulnya, yang susah itu kemauannya. Ya bagi semuanya ya, pengen punya rumah gedung, pengen punya tanah banyak, pengen punya duit sekumbu, ya kan? Udah pengen mobilnya keren-keren, pengen apa jadi pengen, termasuk pengen punya bini lagi. Oke, ogah nyaut kayak ada bininya. Ya aja biasa gitu ya. Kita itu kadang-kadang nggak tahu sih. Ya walaupun bagaimana kita ini hidup bakal mati. Itu udah pancinya. Yang bikin kita sulit itu adalah kemauan kita, gengsinya kita yang paling bikin sulit itu. Punya mobil paksa dah. Bagaimana caranya punya mobil walaupun kredit? Dari tiap bulan apa tanggal awal apa tanggal akhir pikiran kita bet aja. Ya kan ya? Kita pengen punya duit banyak, bagaimana caranya ngredit? Agunannya apaan? Kuburan mau dikasih. Kita sekarang punya sertifikat vaksin gak laku di gade. Tapi ajaib sekarang di zaman sekarang. Dulu kita vaksin Pak cacar ya. Pak vaksin cacar. Khusus buat cacar. Ya. TBC khusus buat TBC, diare buat diare. Sekarang vaksin COVID itu bisa buat naik kereta, bisa naik pesawat ya, bisa masuk ke mall, ya macam-macam dah. Ya, itu katanya juga. Teman kayak udah divaksin, ya lihat aja romannya kan kelihatan. Orang yang udah divaksin kan kelihatan cerah. Iya. Santri Al-Mawadah ini kira-kira udah vaksin semua udah? Yang bohong ente? Udah apa belum? Ada yang belum kan pasti kan? Yang takut pasti belum kan? Jangan kenceng-kenceng, ada bagi sembrono. Ntar kita langsung ditangkap, dibawa di kerangkeng, ya, dipaksa vaksin. Mau dikasih vaksin ayam ya. Ya. Ini adalah satu anugerah buat kita semuanya. Kita sikapi saja, enteng-enteng saja. Oke, udah divaksin, balik lagi. Saya di pondok pesantren Nurul Amanah itu, saya nggak bikin acara vaksinan karena saya khawatir. Kenapa khawatirnya? Saya nanti berabein pemerintah. Jadi saya kasih surat izin aja, izin pulang. Yang mau vaksin silakan minta izin pulang. Buat divaksin, vaksin. Ada yang udah 1 kali, 2 kali, ada yang 3 kali udah. Kumpulin datanya semuanya. Nanti kalau orang tanya udah vaksin, udah beres sudah. Jadi kita nggak makin repot-repot, mungkin lagi dapat apa namanya tentengan, kasih lagi plus-plusnya segala macam. Nggak usah, santri jangan bervaksin, penjajah aja dilawan, ya kan? Resolusi jihad itu berlaku sampai saat ini. Yang nama jihad itu bukan cuma perang aja sama musuh, bukan. Tapi memerangi diri kita dalam kebodohan kita. Bisa nggak kita memerangi diri kita dalam kebodohan ini? Kita bodoh banget kita nih. Jangan dianggap kita pinter. Makanya kalau jadi santri itu kewajibannya hanya belajar, belajar, dan belajar. Santri itu walaupun kiainya siapa saja, 3 kali jadi wali itu turut-turut. Wah kayak pemilihan ya. 3 kali dia jadi wali. Nggak bisa jamin anak itu menjadi pinter, nggak bisa. Santrinya harus wajib belajar. Belajar itu satu
kewajiban, fardhilatun ala kulli muslimin wal. Udah tahu itu. Sampai tua, sampai mau mati masih terus belajar. Apa bisa jaminannya anak saya, santri saya kiai orang panggil, tapi nggak minat saya jadi kiai tadinya. Saya nggak minat jadi kiai, jadi ustadz aja nggak minat. Karena dulu ayah saya kan jadi kiai juga, saya jadi kiai juga. Saya lihatin berkatnya gitu-gituan aja. Nah, amplopnya zaman dulu amplopnya 14.000. Kata Kiai masuk udah telanjur, jadi kiai gue udah telanjur. Ya, udah mimpin tahlil. Ya kan, udah ceramah, amplopnya cuma berapa? 15.000, 10.000 tuh. Nggak kayak sekarang. Antum jangan ributin besok saya jadi apa. Kewajiban antum belajar aja. Belajar dan kemudian tabaruk. Apa tabaruk? Ngalap berkah. Kalau jadi santri jangan suka malas. Nggak boleh ada sampah di pesantren itu, nggak boleh. Ya mamnu. Jangan nyampain di pesantren itu. Ya, mamnu. Larangan buat kita itu santri kotorin pesantren. Kalau ada sampah, buang. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa banyak itu sholawat satu hari itu? Saya bukan ngajarin ya. Kalau saya lihat ada santri, ada pengurus di pondok itu. Kemudian saya lihat jalan, begitu jalan lihat sampah nggak diangkat, panggil dia. Saya suruh ambil tempat sampah, aur di situ. Dia bingung. Aurin sampah di halaman itu. Bingung dia santri. Walaupun pengurusnya, walaupun ustadznya, bingung. Kenapa suruh aurin? Saya tanya, ente lihat gak tuh sampah? Lihat, siapa yang bikin sampah di situ? Anak. Terus enak gak dilihatnya? Gak enak. Kalau lihat sampah gak enak, diapain kuliah? Diaur? Apa ditaruh di tempat sampah? Sadar sih. Gak perlu pakai dikasarin, gak perlu. Tuangin aja sampah biar banyak. Biar ustadz, biar pengurus. Karena pengurus juga kan pernah jadi santri. Ustadz juga pernah jadi santri. Ustadz jadi pedoman, jadi penglihatan buat para mata santri. Bagaimana ustadz melakukannya? Kalau akhlaknya itu, adabnya ada, itu termasuk santri yang punya suluk tinggi. Ya. Jangan pernah itu santri ketemu kiai pengen salaman. Salah. Pengennya kita ngaji sama kiai, walaupun hanya satu huruf amat sih. Masa ngaji cuma satu huruf? Huruf apa yang dipakai? Jangan. Saya mesti ngaji, dapat nggak dapat ngaji. Kalau kiai kan biasa kalau lagi ngaji. Baru baca Allahumma shalli rahimahumullah taala wa nafa'ana. Baru begitu aja santrinya udah. Babul ma. Biasa. Santri itu emang biasa. Dan santri itu kalau liburan, sekarang di Nur Lapan lagi libur. Sampai besok 10 hari libur. Kenapa? Dulu saya waktu mondok juga liburnya bulan Rabiul Awal. Santri itu dia niat datang belajar kepada guru, siapa yang ngajar. Kita tahu sanadnya mau Kiai Kuroy, ketahuan sanadnya udah jelas. Ulama besar yang tinggal satu-satunya tinggal di Jakarta, tinggal atu-atunya, yang harus dilindungi betul-betul. Kalau perlu nggak boleh gigit nyamuk. Mualim Kiai Syukron Makmun tinggal satu-satunya. Kiai Abdullah begitu juga, Kiai Abdillah begitu juga. Diajarkan kitab-kitab ini mempunyai sanad yang kuat. Di Mas Turah juga begitu juga. RW-nya masih alumni Darul Rahman. Ya kan, hebat banget RW-nya. Pak Haji Nur Salam. Pak Haji Salam tuh ya. RT-nya masih juga alumni juga. Gak tahu alumni belah mana. Santri itu ngaji, mengkaji, menghayati, memahami, baru mengamalkan. Jangan buru-buru udah amal. Ini ingat kiai pakai BHS, ngikut pakai BHS. Oh kayak kiai, iya kiai pakai sorban bagus, ikut juga deh pakai sorban yang bagus. Apa yang melintir tuh pasang sorbannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu ketemu temennya, lagi main gaplek kurang satu,
dia temenin juga masih. Hati-hati jadi santri itu bukan hanya memikirkan banda, memikirkan makanan, mikirin apa namanya serban, mikirin gamis dicari yang paling bagus, ngalahin kiai. Masya Allah, malu sama bodohnya kita. Dulu waktu saya masih nyantri, masak sendiri, lampunya cempor di Jawa Timur, lampunya